Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Hari Sabat ini kita berjumpa kembali, Tuhan sudah menolong saudara dan ini adalah akhir pekan ya, untuk mengakhiri juga bulan November. Jadi 2 hari lagi November akan berlalu dan kita ada di dalam minggu yang terakhir atau Sabat yang terakhir, tanggal 28 November tahun 2021 Masehi. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam tema bulanan kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Maka pada hari Sabat ini, minggu ini, saya memakai tema yakni otoritas pemeliharaan Tuhan. Jadi otoritasnya ada dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam keadaan sukacita dan kita akan menyambut bulan Desember dengan penuh sukacita karena itu adalah bulan di mana kita merayakan Natal. Dan pada akhir bulan ini Tuhan berbicara lebih jauh bahwa pemeliharaan Tuhan itu memang otoritasnya Tuhan, seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Gembala minggu yang lalu. Demikian kami sampaikan di dalam Mazmur. Mari kita buka Mazmur Saudara 139, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139, ayat pertama sampai 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kala aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Mazmur ini sering kita baca, sering kita renungkan. Makna daripada Mazmur ini, betapa Daud itu merasakan dia tidak dapat lari dari campur tangan Tuhan. Dia tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saya boleh bilang, otoritas Tuhan ini sungguh dinyatakan di dalam kehidupan Daud dan juga kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita ini loh sebenarnya mau lari kemana? Wong kita dibatasi di dalam bumi ini dan kita tidak bisa keluar seenaknya. Kecuali astronot saudaraku ya, keluar dari muka bumi ini. Tetapi hari ini, orang percaya sama dengan Daud ini. Kemana saudara dan saya mau lari? Mau ke langit, mau ke laut, mau kemana saja, tidak dapat kita lari. Sehingga saya mengatakan kita adalah tawanan saudaraku ya. Kita ini tertawan sebenarnya di dalam dunia ini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ada kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pemazmur juga merasakan kehidupan yang tertawan ini. Saya mau bertanya kepada saudara dan juga saya pribadi, ditawan itu enak enggak saudaraku? Ya, orang semua bilang nggak enak ditawan itu, betul enggak? Ya, orang yang sudah terbiasa bebas tiba-tiba masuk di dalam lembaga pemasarakan, ya, untuk dibatasi ruang hidupnya. Saudara enggak keluar kamar saja 1 minggu, waduh, enggak kelihatan matahari, ya. Tidak bisa ketemu siapapun, di dalam kamar aja 1 minggu. Bisakah saudara? Saya rasa itu sangat menyiksa saudara. Meskipun kamar kita diisi barang-barang yang sudah mewah barangkali, fasilitas yang ada. Tetapi saat kita merasa tertawan, kita tidak enak. Hari ini, Mazmur ini berbeda. Mazmur ini mengingatkan. Mazmur ini bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan Daud dan di dalam kehidupan orang percaya, kita ini memang tertawan, saudaraku. Tetapi tertawan kita kalau bersama dengan Tuhan itu indah.
ada pemeliharaan, ada campur tangan. Sehingga kemanapun saudara dengan segala pergumulan yang saudara hadapi, Tuhan lo ada di situ sebenarnya. Menguatkan saudara dan memberikan jalan keluar. Sehingga di dalam otoritas pemeliharaan Tuhan, termasuk kita adalah tawanan-tawanan di dalam kasih-Nya Tuhan, kita harus patut bersyukur. Sebab di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak mendapatkan jaminan apa-apa. Tetapi bersyukurlah saudara seperti Daud. Kita ditawan oleh Tuhan di dalam otoritas pemeliharaan Tuhan. Saudara hidup di dalam Tuhan. Apapun pergumulan dihadapi, damai sejahtera itu tetap ada. Amin saudaraku ya. Ini yang mau dikatakan oleh pemazmur Daud. Kemudian dikatakan berikutnya bahwa di dalam Mazmur 91 ya, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Ini banyak mazmurnya saudaraku. Ya, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan. Saya berhenti dulu sampai di sini. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini orang tawanan seperti pemazmur Daud katakan. Di mana kita mau pergi? Artinya saya mau tegaskan, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan adalah orang yang dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Orang yang ada dalam bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu juga orang yang dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau. Ya, jadi menudungi, melindungi dari atas. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Luar biasa saudara. Jadi di dalam orang-orang tawanan di dalam kasih Tuhan, itu mendapatkan hak istimewa. Saudara dan saya menjadi tawanan Tuhan itu bukan lepas dari persoalan. Bukan kita tidak ada pergumulan. Justru kadang-kadang pergumulan itu menimpa kita. Bahkan pada saat tidak usah jauh-jauh, saudara yang melayani seperti saya, keluarga saya, ya, yang melayani keluarga-keluarga pelayan Tuhan, saya yakin engkau pasti akan satu ketika letih lesu. Saya pun mengalami, saudaraku. Ada rasa capek secara manusia, ya. Tetapi kembali saat kita menyadari kita adalah tawanan Allah, berarti kita hidup di dalam perlindungan yang maha kuasa. Tidur kita pun harusnya tenang, harusnya nyenyak, harusnya kita sejahtera di dalam Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang ku percayai. Sehingga kita harusnya tidak bisa mengatakan, Tuhan kok melayani capek ya. Ternyata saudaraku, di dalam kita ada dalam koridornya Tuhan, di dalam tudungnya Tuhan, kita tetap diberikan sukacita. Kita tidak sakit. Saya sering menyaksikan kepada saudara, dulu saya sebelum melayani sungguh-sungguh atau mengembalakan saudaraku, ya penyakit itu ada aja saudaraku ya. Yang ibu gembala pernah periksa ya, seringkali saya tinggi dan menakutkan barangkali. Tetapi saat saya melayani, sakit itu seolah-olah pernah ya, saya mengalami berat, misalkan kena COVID, kena demam berdarah. Tetapi saya yakin Tuhan itu memelihara kita. Ya, sehingga perbedaan inilah yang membuat kita ada semacam perisai dalam keluarga kita, perisai dalam rumah tangga kita, sehingga sekalipun si jahat itu melemparkan panah-panah jahat, tetapi keluarga kita ditudungi oleh Tuhan. Dan ini yang tidak kelihatan loh saudara. Tuhan sudah bekerja, malaikatnya itu bekerja buat saudara, ya atas perintah yang maha kuasa, atas perintah Tuhan. Dan ingat baik-baik, di kalimat-kalimat yang terakhir di ayat, pasal 91 ayat ke-7 ini,
seperti pujian katakan, walau 1000 rebah di sisimu, ya, Tuhan tetap menolong kita. Engkau harus yakin, banyak pergumulan menghantam kita, membuat kita letih lesu, membuat kita mungkin hampir-hampir tumbang. Tetapi hari ini, otoritas pemeliharaan Tuhan sudah lebih dari cukup. Providensia Allah itu menguatkan kita. Seperti bulan ini, Raja Wali berulang tahun yang ke-14. Saya letih lesu, tetapi saya punya ayat yang kuat. Raja Wali itu punya ayat yang luar biasa, yang dahsyat. Oleh sebab itu saya bacakan buat saudara, bahwa engkau yang sekarang ini letih lesu, engkau yang tidak bersemangat, engkau mungkin yang undur, engkau mungkin yang ragu, yang bimbang, yang khawatir, maka Yesaya 40 ayat 31 kita baca. Yesaya 40 ayat 31 kita baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hari ini yang membuat kita lelah, membuat kita lesu, membuat kita letih, itu karena kita tidak menyadari bahwa providensia Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita hanya melihat barang-barang yang kasat mata. Kita hanya melihat secara materi pemeliharaan itu. Tetapi hari ini Tuhan mau nyatakan, yang tidak kelihatan itulah aku bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan, keluarga-keluarga Raja Wali, keluarga-keluarga Tiranus diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya.